desainer, kita bakal ngejar juga yang namanya UI UX researcher, cuman nggak banyak, ada risetnya, terus ada sedikit ngemahamin, masalah produk ya, baik itu dari sisi product designer, baik sisi product management, yang ada di materi ketiga tuh tentang product brief dan lain-lain. Dan juga, kita prakteknya bakal fokus ke design thinking. Jadi mungkin teman-teman yang, ada bertujuan untuk jadi UI UX designer, ini kayaknya udah jadi, apa namanya, udah jadi salah satu metode standar di industri gitu ya. Dan sedikit kita agak nyasar ke masalah desain sistem. Nah, ini sebenarnya materinya agak menengah ke atas, cuman kalau misalnya saya lihat dulu ya dari, hasil dari beberapa sesi teman-teman, sebelum sesi terakhir ya, itu kayak gimana, cuman nanti, bisa saya adjust gitu ya, materinya apakah kita harus dinaikin atau harus dikurangin tergantung dari, kemahiran teman-teman. Jadi sebenarnya jujur aja saya belum tahu teman-teman tuh udah kenal UI UX atau misalnya udah bisa UI UX itu sejauh mana, alhasil kita coba, saya ngobrol sama tim panitia, saya coba untuk bikin materinya yang agak basic dulu, tapi ya emang di ujungnya agak dibawa ke depan karena, eee, ada salah satu syarat bukan syarat ya, ada salah satu kesenjangan antara apa yang dibelajarin UI UX di kampus apalagi ya, atau di luar dengan standar industri yang ada, alhasil agak susah nyari kerjanya. Mungkin, sedikit bocoran aja ya, di industri itu kita agak susah, nyari UI UX apalagi yang baru lulus karena ya emang nggak masuk gitu secara secara knowledge dan lain-lain. Kayak untuk yang hari ini, sesi kali ini yang kita bahas itu pertama sesi yang warna biru ini ya, judul yang biru ini Introduction untuk UI UX. Nanti detailnya akan bertahap, cuman ini, saya disclaimer dulu atau saya, wanti-wanti dari awal dulu, materinya emang benar-benar basic. Kita, beranjak dari basic sampai mungkin menengah dan lain-lain dan seterusnya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang memang udah belajar tentang UX atau misalnya di kampus atau di prodinya ada, UI UX dan emang udah cukup mendalam atau misalnya cukup menengah, materi-materi yang agak menengah gitu, mahir menengah gitu-gitu, mungkin bakal ngebosenin. Jadi saya disclaimer dulu, saya wanti-wanti, materi dasarnya pasti bakal ngebosenin karena ya namanya juga kalian udah bisa gitu ya. Cuman ya di sini karena saya coba konfirmasi ke teman-teman dari tim GDOC, ternyata emang sebagian besar ada yang masih pemula, alhasil kita nyoba dulu materinya dari nol lagi gitu. Gitu. Nah, oke, kalau misalnya kita tanya, keluarin pertanyaan, apa sih yang maksudnya UI UX? Oke. UI UX itu, saya disclaimer dulu, bukan disclaimer dulu ya, saya jelasin dulu dari awal, UI UX itu nggak semuanya tentang digital. Jadi, terlepas itu mau produk digital, mau dari aplikasi, mau dari game, itu apapun itu, enggak, UI UX itu nggak semuanya tentang digital, itu ada produk aslinya juga ada UI UX. Jadi tolong, mungkin persepsinya mungkin teman-teman kalau dari awal gitu, persepsinya UI UX itu adalah desain aplikasi di dalam komputer atau di dalam handphone, enggak. Jadi, UI UX itu dari istilahnya adalah user interaction dan user interaction dan user experience gitu ya. Interaksi dari user untuk ke produk, istilah UI ini, interaksi user dengan produk enggak melulu tentang digital, itu bisa dengan produk asli, bisa dengan, produk digital gitu ya yang barusan saya bilang. Jadi kalau misalnya ditanya UI itu apa, UI itu ya dari bahasanya aja udah user interaction gitu ya. Apa sih, UI itu gitu, kalau misalnya UI itu adalah kalau secara bahasa kerennya ya, itu adalah metode atau misalnya bukan metode, adalah study atau misalnya ada istilah, gimana sih caranya user atau misalnya orang, manusia berinteraksi dengan suatu barang, bukan produk digital ya, barang dulu. Nah dari barang itu terlepas, barang itu apakah barang berbentuk digital, barang itu barang asli atau kayak gimana, baru itu namanya UI. Gimana sih caranya si user berinteraksi gitu dengan produk tersebut. Dan UI ini nggak semuanya melulu tentang kayak misalnya gimana cara pencetnya, gimana kayak megangnya, enggak. Ada juga UI yang namanya, gimana sih kayak kita berinteraksi dengan suatu produk. Ini kalau misalnya ngomongin digital ya, gimana cara berinteraksi dengan produk dengan melalui, banyak cara ya, ada yang misalnya pakai tangan, ada yang misalnya pakai suara, ada yang misalnya pakai gerakan mata. Nah itu termasuk dari UI. Jadi gimana sih caranya kita berinteraksi dengan suatu produk, baik itu digital, baik itu, physical gitu ya, yang asli.
UI Dengan UX caranya designer kayak tapi yang gimana nge-test-nya gitu? orang marketing baik itu Nggak mediumnya kayak gitu, dari, tapi yang jelas kalau gerakan misalnya tangan, sentuhan atau kayak gimana. Sekilas UI-nya seperti itu, saya yakin banyak istilah yang lebih, komprehensif atau misalnya lebih bijak gitu ya istilah artinya, cuman kalau di industri kita nggak muluk-muluk, kita nggak nyebut UI itu harus kayak gini, enggak. Artinya kayak gitu. Di industri kayak kita ngertiinnya UI itu kayak gitu, nggak ada bahasa keren kayak gimana, enggak. Terus kalau misalnya ditanya selanjutnya gitu ya, kalau ditanya UX itu apa? UX itu secara sederhana kalau di, lingkungan saya ya, lingkungan industri nyebutnya adalah user experience. Jadi berdasarkan namanya user experience, jadi gimana sih pengalaman pengguna, pengalaman user, pengalaman manusia pakai produknya itu gitu. Jadi kalau misalnya produk ini dipakai kayak gimana nih, hasilnya kayak gimana, perasaan ke sayanya kayak gimana, feedback-nya kayak ke saya kayak gimana. Nah itu UX, sederhananya kayak gitu. Nggak ada muluk-muluk bahasa istilahnya, banyak sih sebenarnya banyak bahasa istilah yang muluk-muluk, yang bagus, cuman di industri kita nggak mikirin kayak gitu. Kurang lebih secara secara sederhana, gambar sederhana UI UX itu kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang UI UX itu nggak cuma digital, ada physical-nya juga, ada yang bisa dilihat, ada yang bisa disentuh, ada yang bisa dipegang, ada yang nggak bisa disentuh sama sekali, ada sih, ada yang cuman bisa digerakin bukan digerakin, sorry, dikendalikan dengan suara, ada yang dengan penglihatan atau kayak gimana, itu tergantung dari medium. Nah, kalau misalnya kita lanjut ke slide selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang ya, UX itu ada kategorisasinya. Yang pertama ada medium berdasarkan medium ya. Mediumnya tuh apa? Mediumnya yang tadi real world product atau misalnya physical product lah ya istilahnya. Ada kayak mesin-mesin di industri, di pabrik gitu, terus ada formulir kertas itu juga ada UI UX-nya. Cuman mungkin nggak didigitalisasi, tapi itu UI UX-nya ada. Secara konsep, secara metodologi, UI-nya bisa dilihat. Misalnya contohnya formulir ya, formulir bisa dilihat UI-nya apa, sorry, interface-nya apa ya, user interface atau interaction-nya. Interface-nya tuh udah jelas kertas, terus ada formulir, ada yang diisi dan lain-lain gitu. Experience-nya apa? Experience-nya ya, saat, menulis gitu, ada feedback yang dirasakan oleh pengguna dan lain-lain gitu. Ditulis kayak gini, terus follow-nya kayak gini, harus diserahin lah, harus misalnya ditanda tangan lah, itu ada experience-nya gitu. Itu kertas aja gitu ya, kertas formulir. Jangankan kertas, kalau misalnya kita nggak ngomong yang physical product, produk-produk, physical tuh contohnya deh, mie instan deh. Teman-teman tahu kan, pasti pasti tahu lah mie instan Indomie atau apapun itu ya produknya, nggak bisa saya sebut satu-satu, cuman mie instan dibungkusnya tuh udah ada interface, udah ada UI-nya. UI-nya apa? UI-nya adalah pertama ada desainnya dulu, terus di belakang ada informasinya yang bisa kita capture, kita terima, kita baca. Mulai dari komposisi, mulai dari tata cara penyajian dan lain-lain itu ada. UI-nya ada, secara secara konsep UI-nya ada. UX-nya apa? UX-nya adalah cara, yang tadi kita pakai produknya gitu. Mulai dari kita buka bungkusnya, terus kita buka bumbunya, kita masak, si mie-nya, nah itu experience-nya gitu. Sampai bahkan kita makan pun experience-nya. Cuman kalau misalnya kita runtut secara panjang dari kita beli produk mie instannya sampai kita makan mie-nya itu istilahnya beda. Istilahnya bukan UX, tapi istilahnya CX. Ada lagi yang namanya, mungkin nggak karena petnya UI UX kita nggak bawa secara dalam CX-nya. CX itu kepanjangannya dari customer experience. Jadi, sebenarnya sih itu nggak terlalu fokus di UI UX designer atau UI researcher ya, itu lebih ada di marketing sih. Jadi produk itu sebenarnya irisan banget ke marketingnya ada, ke PM-nya ada, ke product manajemennya ada, ke, desain juga ada dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin UI UX itu panjang banget. Nah, cuman karena kita bukan sorry, kalau kita ngomongin produk desain tuh panjang banget, tapi karena saya diminta materinya untuk UI UX, jadi emang kita fokusin dulu untuk UI UX. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada istilahnya lagi CX, customer experience, mulai dari beli sampai kita makan produknya itu atau kita nyoba produknya itu ada. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk real world product atau physical product, terus juga ada digital based product. Digital based product ya udah ya ini udah jelas teman-teman udah biasa pakai mobile apps kayak gimana, video game kayak gimana di dalamnya, aplikasi di laptop atau misalnya di komputer kayak gimana, itu nggak perlu saya jelasin gitu, kayaknya teman-teman udah tahu gitu. Misalnya yang jelas, secara singkat
Ya digital based product ya produk yang digital gitu sebenarnya, yang ada di aplikasi, yang ada di device kita gitu. Nah terus juga secara kategorisasi ada berdasarkan device-nya apa gitu ya. Device-nya ada pertama hand operated, jadi ini, aplikasi atau misalnya produk, kita nyebutnya produk ya, produk atau aplikasi yang bisa gunakan di aplikasi genggam, baik itu mobile, tablet, handheld, gaming console, atau misalnya apapun itu gitu. Contoh dari, penggunaan aplikasi ini yang jelas itu digerakkan dengan pakai tangan gitu ya, pakai jari-jari, pakai tangan. Oke oke, itu digerakkan pakai tangan dan biasanya sih ada konsep ya kalau misalnya dari, UX user experience-nya, apa namanya, cara penggunaannya itu bisa touch, bisa swipe, bisa, apa namanya, bisa hold hold tap and hold kayak gitu-gitu. Rata-rata sih kebanyakan kayak gitu untuk hand hand operated ya. Terus juga ada peripheral operated, jadi maksudnya, apa bedanya dengan hand operated, ini peripheral operated itu kita harus berinteraksi dengan produk yang itu menggunakan alat bantu gitu. Kalau misalnya tadi pakai mobile kan itu udah langsung dari jari kita bersentuhan dengan si UI-nya lah ya, UI. Tapi kalau misalnya dari laptop atau dari PC atau dari healthcare machine yang ada di rumah sakit gitu tuh, itu kita harus berinteraksi dengan si produknya itu menggunakan alat bantu. Kalau misalnya laptop, udah jelas deh ya di laptopnya ada keyboard-nya, itu alat bantu untuk berinteraksi dengan si, programnya atau si produknya gitu, si software-nya. Komputer juga sama, masih butuh pakai mouse, masih butuh pakai, keyboard, pakai mic juga kalau misalnya emang, komputernya mendukung, voice command ya. Healthcare machine juga kayak sama di aplikasi apa namanya, di rumah sakit itu masih harus pakai alat, baik itu alatnya emang bentuknya kayak keyboard gitu harus diketik atau misalnya ada yang kayak, scanner dan lain-lain itu masih harus dioperasiin dengan alat bantu gitu, bedanya gitu doang. Nah, kalau misalnya terakhir immersive media ini yang paling terbaru, kayaknya udah nggak asing lah ya di teman-teman mahasiswa kalau sekarang, augmented reality, virtual reality, sama voice command tool itu masuknya immersive media. Kenapa? Karena, udah nggak, kayak dulu ya, kalau misalnya kayak dulu kita harus ketik pakai tangan lah atau kayak gimana. Nah, kalau sekarang sih udah ada medium khusus gitu ya, device-nya medium khusus, yang bisa kita sebenarnya ada di dimensi berbeda gitu dengan UI UX, cara interaksinya mungkin kalau dulu misal masih pakai tangan atau kayak gimana, sekarang kayak matiin lampu atau apapun juga bisa pakai voice command kan. Jadi kita bisa matiin lampu pakai suara atau kayak gimana. Nah itu sebenarnya sih masih termasuk dari UI UX dari suatu produk gitu, produknya lampu, tapi cara kita interaksi dengan si lampu tersebut kita nggak pakai saklar atau cetrekan lampu gitu ya, kita udah nyalain matiin pakai voice command, gitu aja sih. Walaupun tetap pakai alat bantu ya, voice command-nya misalnya pakai Google Nest atau yang Google Home gitu tuh, terus, yang bulet, yang kecil buat voice command atau misalnya pakai handphone-nya sendiri gitu. Itu sih kalau lebih untuk categorization-nya sebenarnya ada banyak, cuman nggak bisa saya detailin karena mungkin bakal banyak banget gitu ya kategorisasinya. Cuman yang jelas kategorisasi yang paling biasa dilihat adalah yang pertama medium-nya apa, kedua tuh device-nya untuk apa gitu, cara pakainya dia pakai kayak gimana. Oke, saya next. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya, pet kita tuh UI UX sebenarnya walaupun secara bahasa ya, UI UX itu adalah UI dan UX itu adalah 2 ilmu yang berbeda, makanya ada slash UI/UX gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, berfokusnya ke satu bidang doang, UI doang bisa, kalau fokusnya ke UX doang bisa. Nah, jadi kalau misalnya fokusnya ke UI doang, teman-teman bakal, banyak ya, banyak alurnya, banyak posisinya yang mau jadi apa gitu ya. Cuman yang jelas kerjaan teman-teman atau pekerjaan, akang teteh mahasiswa bakal terfokus pada apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan dari produk tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, kerjanya di bagian UI, kita nggak nyebut UI UX dulu ya, kita nyebut UI doang. Teman-teman bakal fokus kerja gimana sih caranya ngebuat produk tersebut enak buat dilihat, enak buat dirasakan gitu, secara tampilan, menarik dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk UX, kalau untuk UX sendiri,
teman-teman bakal berfokus pada cara si produk itu digunakan gitu ya. Jadi ada aplikasi nih, desainnya bagus. Nah, tapi cara pakainya kayak gimana? Nah, itu teman-teman yang berfokus di UX yang lakuin gitu. Nah, cuman emang secara keilmuan ya, UI dan UX itu terpisah, tapi secara, kerjaan diposisikan untuk pekerjaan terutama di Indonesia ya, UI dan UX itu nggak bisa terlepas karena ya di satu sisi kita nggak bisa belum ada apa namanya, standar standar, UI UX di kita tuh belum bisa masuk ke spesialisasi satu arah doang. Misalnya nggak bisa jadi fokus ke satu UI doang, nggak bisa masuk ke UX doang. Karena di industri kita pasti dituntut jadi dua-duanya gitu. Kita di satu sisi kita harus ngedesain, tapi di satu sisi kita harus tetap mikirin UX, produk ini dipakainya kayak gimana. Dan emang itu, eee, saya nggak bilang standar ya, tapi itu yang lebih baik dari kalau misalnya emang teman-teman mau terjun ke industri UI UX, terjun ke posisi UI UX di industri gitu. Cuman ada sedikit berbeda, eee, yang tadi saya jelasin di awal, kita nggak bisa fokus ke desain doang gitu. Jadi kalau teman-teman emang mau berfokus ke UI UX designer, bisa. Cuman tadi saya udah sebutin di awal, kerjanya susah. Bukan bukan kerjanya ya, kerjanya gampang kok, kerjanya gitu-gitu enggak gitu-gitu aja sih. Cuman kerjanya berfokus ngedesain, cuman, dapetin posisi itu di industri dengan kondisi saat ini ya, market saat ini, kompetitor kalian tuh banyak, banyak juga yang, udah nyerah jadi programmer terus tiba-tiba loncat jadi UI UX designer itu banyak. Jadi, ada hal yang harus kalian pelajari untuk bisa stand out gitu kalau misalnya mau di industri UI UX, mau jadi UI UX di industri gitu, mau di industri. Nah, sebenarnya sih ada caranya dan mungkin nanti kita bahas berjenjang gitu ya dari sesi satu, sesi kedua gimana caranya, dan sesi-sesi selanjutnya gitu ya, gimana caranya kalian bisa stand out, terutama untuk masuk ke industri ya. Nggak susah-susah banget gitu secara secara experience bisa masih masih keterima masuk standar industri, terus secara portfolio juga masih masuk untuk apa namanya, untuk ditawarkan pekerjaan lah dari kantor, dari perusahaan, kayak gitu. Oke, saya next dulu. Nah, kalau misalnya kita yang barusan saya bilang ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau terjun di industri UI UX, itu banyak posisi yang teman-teman bisa ambil gitu ya. Yang pertama udah jelas, UI UX designer, kerjaan kalian bakalan ngedesain dan ya bener, apa yang saya tulis di sini, kalian bakal sering ngerevisi desain tersebut, baik itu karena emang salah atau karena emang iteration. Iteration tuh istilahnya jadi kalau misalnya produknya udah jadi, seiring berkembang, waktu, berkembang zaman, berkembangnya market, pasar, dan di luar dan lain-lain ya, pasti akan ada revisi gitu, ada perubahan dari suatu produk. Mungkin mungkin sekarang trennya, eee, kayak contohnya Instagram ya, Instagram. Mungkin dulu trennya buat sharing-sharing foto, tapi ternyata secara beriringan waktu, berkembangnya zaman, keluarnya TikTok, alhasil si UI UX designer di, Instagram, dia pasti harus mikirin gimana sih buat nge-catch up atau perkembangan yang ada gitu ya, market yang ada. Orang-orang udah suka video nih, otomatis mereka ngedesain baru nih, fitur baru yang namanya Reels, kayak gitu sih. Jadi makanya di sini saya udah nulis tagline nih, teman-teman bakal sering revisi, baik itu emang karena salah atau emang karena perkembangan gitu. Yang kedua ada UX researchers, jadi, ini peneliti. Jadi, teman-teman bakalan sering banyak nanya ke orang lain, baik nanya ke pengguna ya, pengguna pengguna, users, atau misalnya banyak ngobrol sama stakeholder, sama, orang-orang yang terlibat di market dan lain-lain untuk tahu, produk yang lagi tren itu saat ini apa ya, eee, fitur yang biasa digunain sama user tuh apa sih, gitu. Alhasil si researcher ini bakal sering-sering nanya ke banyak orang gitu ya. Sebenarnya agak ada irisan dengan posisi analis ya, software analis atau apapun itu namanya di industri ya. Kalau misalnya di perusahaan saya, di korporat tuh nggak ada UX researcher. Kebetulan di kantor saya nggak ada UX researcher, adanya sistem analis. Jadi emang, ini kerjanya di take over sama analis semuanya. Jadi untuk riset pasar, riset
pengguna dan lain-lain itu biasanya sama saya PM bareng sama sistem analis gitu, tektokan. Nah, kalau misalnya di BRI, di Bank BRI untuk aplikasi digital ya, kebetulan saya ada kenalan di sana, itu UX researcher-nya ada. Jadi karena produknya digunakan masif ya se-Indonesia, alhasil mereka sering uji coba bukan uji coba, sering ngegali data gitu. Gimana sih aplikasi BRI ya atau mobile atau misalnya bank BRI itu digunakan di penggunanya kayak gimana sih? Penggunanya biasa ngegunain apa sih? Fitur apa sih yang biasa gunakan? Apa sih yang harus dikembangkan gitu? Kurang lebih sekilas kayak gitu tentang UX researcher, cuman yang jelas dia bakal banyak nanya dan orang-orangnya juga so asik. Bukan karena so asik apapun ya, karena mereka tuh dituntut buat, ngajak orang buat interaksi gitu. Kalau kalau misalnya tergantung orangnya, ada aja orang yang, ini user ini, emang kita harus interview gitu. Saya sebagai UX researcher harus interview dia karena dia penggunanya gitu, atau misalnya, stakeholder-nya ya. Nah, tapi kondisinya adalah orang tersebut nggak suka ngomong atau kayak gimana, alhasil si researcher ini dituntut buat jadi so asik gitu, harus nanya gitu, biar gimana caranya kita ngegali data atau ngegali informasi dari orang tersebut. Jadi makanya tagline-nya so asik sih, banyak nanya orangnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ketiga, ini ada UX writer. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak suka ngedesain, nggak suka ngobrol sama orang, ada nih posisi namanya UX writer. Jadi teman-teman bakalan sering, nulis dari aplikasi. Pernah pakai aplikasi Gojek kan? Atau ada yang nggak pernah ya? Ya kalau misalnya teman-teman ada yang pernah pakai aplikasi aplikasi Gojek atau aplikasi apapun itu, ada kata-kata, di aplikasi itu ada kata-kata, baik itu panjang atau pendek, biasanya sih pendek sih kalau UX. Dia pendek terus kayak kata-kata ajakan gitu. Kalau misalnya dari iklannya atau kayak gimana di dalam aplikasi ada kata-kata, apa ya, kata-kata dari Gojek tuh saya lupa. Cuman yang jelas UX writer ini dia nulis nulis suatu kata-kata atau nulis suatu yang, teks tulisan atau informasi di dalam aplikasi gitu. Jadi ada spesialisasi khusus untuk nulis tersebut. Jadi bukan, kalau misalnya kita sebut di industri sih ada yang namanya copywriter. Cuman kalau untuk aplikasi, nah, untuk Gojek pasti ada jalan. Nah, itu yang dibikin sama tagline-nya yang dibikin dari UX writer gitu. Jadi kalau misalnya copywriter tuh biasanya nulisnya panjang buat informasi kayak, berita di web atau misalnya promosi. Nah, kalau UX writer ini dia lebih spesifik, spesialisasi khusus. Jadi dia bikin kata-kata pendek, tapi mengajak gitu. Persuasif, di dalam aplikasi karena ya aplikasi kan space-nya kecil ya, sedikit ya, terus otomatis informasi yang bisa di-capture yang bisa diberikan oleh si, produknya juga nggak bisa banyak, alhasil biar menggugah atau misalnya bisa ngajak dengan baik, UX writer ini kerjanya adalah dia nulis. Nah, rata-rata orang punya yang jadi UX writer dia tuh punya akun Medium, karena sering suka nulis kan. Mereka sering uji coba nulis apapun itu ya, buat produknya atau produk luar dan biasanya mereka tuangin atau kata-kata atau idenya tuh pakai platform Medium. Itu sih ya, setahu saya ya, teman-teman saya kayak gitu. Terus juga ada yang keempat UX strategis, ini sebenarnya jarang banget di Indonesia ya UX strategis, karena emang biasanya ya udah kalau misalnya masalah strategi produk itu urusannya PM gitu. Biasanya di Indonesia masih kayak gitu. Cuman nggak kalau kita ngomongin standar industri itu ada yang namanya UX strategis. Gimana sih kita bikin suatu produk, yang bisa pengguna, revenue atau pendapatan dari produk itu gitu ya. Eee, Experience apa yang bisa kita kasih atau experience apa yang harus kita kasih biar kita dapat uang, simpelnya itu. Experience apa yang bisa kita kasih menggunakan produk untuk perusahaan kita dapat uang, sederhananya kayak gitu. Dan emang bener, ini tagline yang saya bikin, kerjanya overthinking, karena ya mereka harus mikirin kan, ini produk kita kalau misalnya sedikit pengguna, produk kita harus apa nih biar bisa banyak penggunanya, apakah kita harus, ada promosi, harus ada apa, itu biasanya irisan sih sama marketing dan lain-lain kerjaannya. Nah, kalau misalnya produknya nggak cocok nih, apa misalnya produknya ternyata nggak cocok nih sama, audiens kita anak-anak kecil, tapi secara tampilan, secara penggunaan aplikasinya susah nih buat anak kecil. Nah, itu harus mikir. Biasanya bareng-bareng sih sama UX researcher dan juga sama PM, sama, analis, itu banyak sih irisannya. Cuman karena di Indonesia nggak terlalu populer, dan nggak ada spesialisasinya lebih tepatnya.
Alhasil biasanya kerjaan ini tuh di-handle langsung sama PM lah, sama, PMO, project manager office, enggak sih PMO enggak terlalu ke sini sih. Cuman yang biasanya yang jelas di PM sih, product management, yang dia, bakal mikir gimana sih produk ini atau, produk yang dia lagi dibikin ini bisa masuk ke market gitu, bisa diterima oleh user, yang web designer cuman ngedesain-desain, terus desainnya dijadiin, terutama yang pakai ini ya, apa, web-web yang lama tuh masih belum terlalu ini, apa namanya, belum terlalu populer pakai pakai tools-tools, website yang instan gitu ya, bisa kita ngedesain drag and drop, what you see what you get lah istilahnya. Kita ngedesain, kotak-kotak, misalnya desain header, desain logo, desain lain-lain, teksnya, button, dan lain-lain, itu bisa jadi website itu masih jarang kalau dulu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget tools-nya, alhasil posisi ini juga ada, masih tetap ada, tapi kayak gitu, tetap kalian, Akang Teteh tetap teman-teman kerjanya bakal jadi dua dua ilmu yang berbeda gitu. Di satu sisi tetap harus bisa ngedevelop aplikasi walaupun, pakai tools instan, tapi di satu sisi harus bisa mikirin desain secara, menyeluruh gitu ya. UI-nya iya, UX-nya iya. Tapi kalau misalnya, ini sih ini saran dari saya doang sih. Kalau misalnya emang ada posisi lain, better ngambil posisi lain sih. Kalau misalnya mau terjun di UI UX ya, di industri UI UX, ini masih ada, eee, 5 posisi lain atau bahkan sebenarnya ada posisi lainnya lagi dari ini, nggak saya bawa semua. Tapi kalau misalnya nggak ada, mending ambil aja gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain, better ambil yang lain. Itu aja sih. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, ada yang mau ini dulu nggak? Ditanya dulu atau misalnya apa, yang saya sampaikan terlalu cepat, terlalu belibet, di chat aja, saya set si meeting-nya pakai picture in pictures, jadi bisa ngebaca chat kok. Ada nggak? Sebelum saya lanjut ya, kalau misalnya ada yang ditanya dulu atau misalnya informasi yang saya sampaikan terlalu cepat, suara saya nggak jelas atau ada noise di belakang saya, coba ditulis aja dulu di chat gitu. Oke, kayaknya nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada saya lanjut dulu. Nah, kalau misalnya dari posisi yang banyak ini ya, untuk sesi bukan untuk sesi, untuk UI UX learning path kayak saat ini gitu ya, dari GDOC saat ini, study jam yang dilakuin oleh tim dari Widyatama, kita bakal berfokus pada UI UX designer dan UX researcher. Jadi teman-teman nggak bakal fokus dari jadi desainer doang, ada satu sesi yang berfokus pada researcher. Kenapa saya bawa, materinya sampai nyentuh researcher, karena yang tadi saya bilang di awal ya, industri saat ini tuh agak kompetisinya agak gede, agak padat, agak lumayan inilah, lumayan ketat lah. Jadi kalau misalnya Akang Teteh atau misalnya teman-teman dari mahasiswa udah lulus nih, mau kerja di UI UX designer, agak susah nyarinya. Kenapa? Karena satu, sekarang, desainer aja dituntut bisa ngeriset. Bisa nge-gather data, bisa ngebaca datanya kayak gimana, biar ngebikin desainnya nggak asal-asalan, nggak berdasarkan asumsi doang. Alhasil si, karyawan-karyawan baru yang baru terjun, fresh graduate, itu udah ditanya, "Gimana caranya ngumpulin data ini? Gimana sih, bikin produk ini tuh harus apa?" Gitu. Terus, "Kalian bikin fitur ini atau misalnya bikin fitur ini, produk ini atau fitur ini alasannya apa?" Itu harus bisa dijawab gitu. Makanya, harus ada apa namanya, ada ilmu yang lebih dari seorang UI UX designer untuk dapat kerja yang better lah ya. Kalau misalnya sekadar masuk ke software house atau misalnya ke agensi itu
Sama researcher bener nggak produk ini atau problem ini tuh, fitur ini tuh benar-benar jadi masalah gitu, alhasil harus didesain, harus dibikin fiturnya. Nah, kalau misalnya enggak, itu tolak aja. Tapi kalau misalnya emang bener, harus didefinisiin nih, problemnya apa, terus fitur ini harus dibuat karena apa, terus, harusnya kayak gimana nih, cara mecahinnya, problem ini harus dipecahinnya kayak gimana, apakah harus bikin fitur baru, apakah harus ditambah sekedar informasi doang atau kayak gimana. Biasanya di tahap ini teman-teman researcher bakal mikir masalah problem gitu ya, problem-problem, masalah atau problem yang tadi dilempar dari user, baik itu klien, stakeholder, PM, dan lain-lain, untuk dipecahin bareng-bareng. Bersama desainer lah, bersama tim analis lah, atau apapun gitu. Setelah itu ada user research tuh sama kayak data gathering, define problem statement, itu satu kesatuan sebenarnya itu juga user research. Kalau data gathering tadi ngumpulin data berdasarkan, eee, apa namanya, analitika dan lain-lain, tapi kalau user research ini benar-benar, saya sebenarnya sih kalau dari ilmu, kalau dari metodologi sama ya, 3 ini tuh sama. Tapi user research itu kalau misalnya di kantor saya, itu bakal berfokus pada ya udah ngobrol sama user, interview, fokus group discussion atau apapun itu. Jadi emang benar-benar fokus nyari informasinya dari user. Kalau data gathering kan ini sebenarnya lebih luas sih. Jadi kayak UX researcher ini bakal ngecek market pasar juga kayak gimana, ngecek tren juga kayak gimana. Tapi kalau user research ini benar-benar nanya ke si pengguna atau misalnya klien, stakeholder, tentang apa sih yang mau dibuat gitu, apa sih keinginan mereka, apa sih yang harusnya si produk ini ada buat akomodir kebutuhan mereka. Sebenarnya sama yang tadi saya sebut product dan trend research itu sebenarnya kesatuan. Jadi semuanya, kelima tes ini tuh adalah satu gitu, satu kesatuan yang emang kerjaan mereka research gitu. Terakhir juga ada benchmarking, jadi kalau misalnya, kerjaan mereka bakal sering nge-benchmark. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi, teman-teman kerja di Gojek nih, bakal bakal benchmarking ke misalnya ke Grab lah, bakal benchmarking ke aplikasi-aplikasi kendaraan lain gitu, ride hailing lain. Kalau misalnya bikin aplikasi banking, tapi banknya belum ada, misalnya bank baru kayak Superbank baru, bakal benchmarking apa namanya, ke bank-bank yang udah ada, bank-bank digital yang udah ada ya, kayak Jenius, Jago, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kita nggak akan bakal fokus banget materinya ke sini, tapi yang jelas bakalan bener-bener diirisin untuk masalah brainstorming sama design validation ya. Ada beberapa yang nanti teman-teman bakal pelajari masalah research, tapi nggak akan fokus ke itu. Jadi nanti irisannya yang jelas pasti dibawa, dipelajari masalah untuk brainstorming, jadi gimana caranya bikin desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, itu pasti. Yang kedua, gimana caranya ngevalidasi produk ini udah bener nggak, udah benar-benar dibutuhin atau sesuai dengan kebutuhan sama pengguna atau enggak. Jadi materinya bakal untuk 8 sesi ke depan, 7 sesi ke depan, bakal fokus di UX designer, ini semuanya pasti dipelajarin. Irisannya brainstorming sama design validation pasti belajar, tapi untuk research kita lihat dulu, saya lihat dulu ya, teman-teman sejauh apa, pemahamannya tentang UI UX as general, bukan yang sebagai desainer doang. Kalau misalnya emang, ternyata ada memungkinkan buat research secara mendalam, pelajarin research secara mendalam, saya kasih informasinya gitu, saya kasih sesinya. Tapi nanti itu kita lihat dulu kondisi, hasil dari Eee, beberapa sesi ke depan ya gitu ya, hasil secara berjalan kalau misalnya emang agak bisa masuk ke ngedalamin ini, nanti saya ubah materinya untuk ngedalamin ini gitu. Bentar, oke saya lanjut, kalau misalnya kita ngomongin desain, produk digital, ini ada stepnya. Jadi pertama, teman-teman di UI UX kerjanya bakal nerima dulu brief, baik itu dari klien, dari PM, atau misalnya dari stakeholder, apapun itu nerima brief-nya. Kayak, "Nih pengen dibikinin ini, nih pengen bikinin ini." Ini saya bikin bikin flow-nya, contohnya di korporat sama di BUMN, aplikasi-aplikasi BUMN sih. Kalau di startup biasanya beda. Dia lebih lebih apa namanya, lebih fleksibel lah. Cuman
Rata-rata sih flow-nya kayak gini ya, bakal nerima dulu product brief-nya kayak gimana, produknya yang harus dibikin kayak gimana, user-nya apa, dan lain-lain. Terus UX researcher bakal mulai bareng sama analis, bakal mulai nyari data, si produk itu tuh harus digimanain gitu ya, si ide-ide dari si PM dari klien itu keinginan mereka tuh harus digimanain, dasarnya apa, secara market udah masuk atau enggak, bener-bener butuh atau enggak, apa alasannya mereka dibikin gitu. Itu bakal ngumpulin desain, ngumpulin data, baru di-define secara secara produk harus didefinisin, nih problemnya A, harusnya ada fitur A, fitur B, fitur C untuk mengakomodir problem A gitu. Secara simpelnya kayak gitu gitu. Misalnya problemnya adalah kita kurang nih, aplikasi kita untuk anak-anak tapi pengguna kita justru orang tua. Anak-anaknya jarang jarang mau gitu atau nggak mau pakai aplikasinya. Alhasil UX researcher bakal mikir, "Ini kenapa sih bisa anak-anak nggak mau pakai aplikasi gitu? Atau kayak gimana sih, dasarnya apa sih?" Dibacalah data analitiknya atau data data ngobrol sama orang-orang tuanya, ngobrol sama anaknya, tuh ngumpulin data. Terus datanya udah kekumpul baru didefinisiin. Dari problem yang ada dengan dari data yang ada, ternyata anak-anak tuh nggak mau pakai aplikasi ini karena ribet makanya. Bahasanya nggak mudah dipahami untuk anak-anak atau bahkan animasinya atau ilustrasi atau desain di dalamnya nggak cocok buat anak-anak. Makanya tahap ini itu mulai, si tim ini sih nggak cuman UX designer doang, bareng-bareng sih biasanya. Ngedefinisiin problemnya atau misalnya solusi yang harus ada dari problem itu apa gitu. Nah, setelah itu baru tim desainer, UI UX designer baru kerja. Mulai dari bikin, sketsanya dulu atau misalnya udah langsung lempar langsung ke jadi high fidelity desain beneran, terus di-prototype-in dan lain-lain itu kerjanya di sini. Dan bakalan berputar-putar kerjanya sampai si problem itu selesai gitu ya. Kalau misalnya udah jadi nih, udah desainnya udah ada, baru divalidasi. Desain tersebut harus bisa diuji coba sebelum masuk jadi tahap di develop ya, sebelum dikerjain sama developer, itu harus di-testing dulu. Desainnya di-testing ke tadi kan kita ngobrol sama orang tua sama anak-anak ya, di tahap gathering atau user research kita ngobrol. Nah, kita testing, si desainnya itu kita testing lagi ke mereka. Nih, udah dirubah nih desainnya jadi cocok buat anak-anak, cobain nih. Udah bener atau enggak? Udah cocok atau enggak? Nah, itu tahapnya di testing dan validation. Nah, ini testingnya, validasinya agak berbeda dengan testing aplikasi karena kita nggak pakai, apa namanya, nggak pakai web beneran atau nggak aplikasi beneran. Jadi sebenarnya yang di-testing itu sebenarnya desain aja sih, cuman emang desainnya bisa diklik-klik, bisa dimainin dan lain-lain. Walaupun nggak serapih waktu udah dibikin jadi aplikasi sih, itu aja. Nah, terakhir iteration atau misalnya, eee, kelanjutan dari si proses tersebut gitu ya, secara berulang. Yang tadi saya bilang kalau misalnya ada perubahan dari market, ada perubahan dari tren atau apapun itu, si proses dari, ngedesain itu diulang-ulang terus sampai ya kita ngikutin standar yang ada atau misalnya ngikutin kondisi yang ada, gitu. Saya next dulu. Oke, sebelum saya lanjut ada yang mau nanya dulu nggak? Atau saya ngejelasinnya kecepatan, belibet? Halo Kang, Teh, Mas? Oh, masih am Lanjut Kak. oke, kalau misalnya lanjut, saya lanjut dulu. Ini ada beberapa contoh ya daily task yang dikerjain dari UI UX designer dan researcher. Jadi ada beberapa yang paling enggak bakal sering dikerjain oleh teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti udah lulus atau misalnya sekarang, kalau misalnya kelas karyawan ya, reguler B, saya tadi sih lihat ada reguler B. Kalau misalnya teman-teman kerja bakal sering, apa namanya, bakal sering ketemu sama hal-hal ini gitu ya, tas-tas kayak gini. Yang pertama kalau jadi researcher yang pertama bakal sering research ke pengguna. Biasanya sih kita kerja banyak tools ya, cuman kalau di industri sih buat ngurangin cost biasanya udah kerja mah ke Google Sheet aja sih. Ngumpulin data, datanya kita capture, masukin hasilnya kayak gimana, itu ada di tahap user research.
Biasanya toolsnya kita pakai Google Sheets udah cukup gitu. Google Form, Google Sheet itu udah cukup. Terus juga ada analitik juga, kita baca data dari analitik, behavior pengguna tuh kayak gimana, halaman apa yang sering dibuka, halaman mana yang bakal error atau sering error, jarang dibuka atau misalnya ternyata, dibukanya sebentar, cuman dibuka terus scroll doang udah dipindahin lagi halamannya gitu. Itu salah satu contoh yang bakal dikerjain oleh researcher ya, UX researcher. Tapi kalau UI juga ada riset sebenarnya, UI juga ada research. UI designer juga ada research. UX designer sih lebih tepatnya. Kalau misalnya tadi, UX, UI UX kan tadi saya bilang ya UX tuh sebenarnya ilmu terpisah. Tapi karena di Indonesia biasanya disatuin. UX designer adalah salah satu contoh yang sering dikerjain untuk research adalah benchmarking. Jadi ada beberapa aplikasi nih, halamannya untuk daftar dan login. Jadi ini ada, OVO, ini ada Gojek, ini Ruang Guru, dan ini satu lagi itu Jago. Nah dari sini biasanya mereka-mereka yang mau bikin aplikasi untuk, e-wallet dah, contohnya e-wallet deh, pasti mereka benchmarking misalnya ke OVO, misalnya benchmarking ke GoPay atau apapun itu. Terus kalau misalnya bikin aplikasi pendidikan, mereka benchmarking ke Ruang Guru dan lain-lain buat ngelihat di dalamnya ada apa aja sih fiturnya, yang ngebedain aplikasi kita sama fitur, yang ada di aplikasi ini tuh apa sih, biasanya benchmarking sih. Oke, saya lanjut dulu. Enggak, bentar. Nah, terus, teman-teman terutama yang jadi desainer bakal sering banget urusan sama teks. Ada standarnya, teks itu ada standarnya, jadi tergantung dari mediumnya apa, apakah, pakai handphone, apakah pakai web, aplikasi web atau aplikasi desktop, itu ada standarnya. Cuman yang jelas teman-teman bakal sering ngurusin kayak ginian, cuman nggak akan saya detailin, nanti detailnya ada sesi sendiri sebenarnya, masalah tipografis ya. Cuman yang jelas bakal sering-sering ngurusin teks, dengan harus ngukurin berapa piksel dan lain-lainnya, autoline height-nya berapa itu ada tasnya, sering banget. Bukan sering banget, pasti ada. Terus saya next bakalan sering kerja masalah warna. Ya kalau misalnya kita ngedesain pasti harus mikirin warna ya, warnanya harus apa, sesuai nggak sama brand-nya, sesuai nggak sama psikologi pengguna kita, eee, target audiens kita, market kita, itu harus dipikirin. Jadi saat ngedesain itu bakalan sering-sering ngelihat warna, tapi biasanya sih kalau misalnya teman-teman kerjanya ke startup, ke Gojek, ke Ruang Guru atau ke apapun itu, warna tuh udah ada standar. Jadi biasanya orang yang, desainer yang senior atau misalnya desainer principal designer dia udah nyediain sih warnanya A, warnanya B, warnanya C. Untuk ini untuk ini untuk ini gitu. Jadi biasanya kalau perusahaan yang udah gede, udah proper tim desainnya dia punya color palette sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman kerja di software house atau di agensi, biasanya harus mikir sih. Karena yang teman-teman kerjain terutama di software house dan agensi itu, yang harus dikerjain tuh nggak cuman produk untuk dia sendiri, tapi produk untuk klien. Sedangkan klien punya market berbeda, punya user yang berbeda gitu. Hasil warna itu bakalan sering mikir, "Ini warnanya cocoknya apa nih? Secara secara market cocoknya apa nih? Untuk klien ini harus warna apa?" Nah itu. Nggak akan saya detailin masalah psikologi warna itu karena gede banget, bahasanya panjang banget, jadi mungkin nggak akan cukup untuk satu sesi gitu ya. Ada sedikit di sesi yang lain, tapi nggak akan saya detailin banget karena ini ilmunya sebenarnya berbeda, psikologi ya. Tapi teman-teman bisa baca sih, di internet juga banyak masalah psikologi warna, itu bisa jadi dasar-dasar teman-teman milih warna. Saya lanjut dulu, terus teman-teman terutama yang bakal fokus jadi desainer, bakal berkutat atau misalnya bakal banyak ngerjain masalah komponen. Komponen itu banyak, komponen aplikasi, komponen objek-objek dalam aplikasi itu banyak. Ada kayak inputan, ada kayak, gambar atau apapun itu gitu. Nah ini saya ngambil contoh doang untuk inputan doang nih. Inputan aja udah banyak jenisnya. Ada inputan kosong, ada inputan yang di belakangnya ada drop down, ada inputan yang ada prefix-nya, di depannya ada apa namanya, mata uang, ada inputan yang pakai number, ada inputan yang, apa istilahnya itu, pil atau misalnya tag tag atau pil gitu, itu beda beda banyak banget itu. Contohnya aja beda banyak. Jadi teman-teman yang emang kerja about UI UX designer bukan harus sih, diusahakan bisa ngebedain
kapan kita pakai inputan ini, kita pakai inputan ini gitu, bentuk itu inputan doang ya. Kita belum ngomongin gambar, belum ngomongin bentuk tombol dan lain-lain. Cuman yang jelas, teman-teman yang jadi desainer bakal banyak kerja masalah, ngerjain komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi, objek-objek di dalam aplikasi. Saya next dulu, terus ini yang paling pasti dikerjain, tergantung dari perusahaan, ada yang ngerjain low fidelity dulu, ada yang langsung ngedesain ke depan. Cuman yang jelas teman-teman bakal ngerjain desain, intinya bakal ngerjain desain, baik itu kalau misalnya, kebagiannya harus bikin wireframe dulu karena ini istilahnya ada berapa ya, ini ada sketsa, ini sketsa tapi udah digital, yang ini di-scan tapi yang ini udah digital, yang ini low fidelity, dua-duanya yang tengah sama dua ini low fidelity istilahnya. Cuman ini udah bukan sketsa lagi, udah ada digitalization-nya. Nah, kalau ini desain high fidelity-nya, desain desain yang bakal nanti di aplikasi gitu. Nah, dari sini tergantung dari perusahaannya, tempat teman-teman kerja gitu ya, tergantung dari tahapan proses desain itu kayak lagi ada di posisi mana. Kalau masih tahapannya lagi ngeide, bikin ide, eee, butuh feedback cepet, teman-teman biasanya sih ngerjainnya ini doang sih, low fidelity. Apalagi kalau misalnya lagi ngobrol langsung sama klien atau ngobrol langsung sama user, biasanya bikin sketsalanya langsung, baik itu pakai kertas, baik itu misalnya pakai desain, pakai iPad dan lain-lain. Itu tergantung dari perusahaan ya. Cuman kalau misalnya desainnya udah fix, idenya udah kayak gini, udah tetap gitu kayak gini, nggak akan berubah lagi, biasanya perusahaan langsung ngerjain bikin high fidelity. Dan ini yang bakal kita praktekin. Jadi, namanya study jam kan pasti ada praktek ya. Kita bakal praktek ngedesain, tapi, kita karena tadi saya bilang kata panitia sebagian besar ada statusnya masih pemula, cuman saya yakin itu ada beberapa teman-teman kalian yang sebenarnya merendah. Sebenarnya udah jago gitu, tapi tulisnya masih pemula. Nah, karena itu, ya karena si dasar itu gitu ya, teman-teman nulisnya pemula, masih beginner, alhasil nanti kita nyoba desainnya tuh benar-benar dari nol. Gimana bikin bikin objek, bikin shapes, bentuk ya, bikin bentuk, gimana bikin teks, terus properti dari teks itu ada apa aja, gimana cara setting-nya, gimana cara milihnya. Mungkin buat teman-teman yang udah biasa ngedesain bakalan boring, bakalan bosen. Jadi saya disclaimer dulu, saya wanti-wanti dari awal bakalan boring. Tapi kalau misalnya bentar, kepencet. Udah sesi-sesi selanjutnya sih biasanya nggak akan basic basic banget sih. Saya udah agak loncat ke tahap yang menengah. Itu untuk task yang mungkin biasa dikerjain ya sama UI designer sama UX researcher. Itu juga yang bakal kita coba nanti di sesi-sesi selanjutnya, mulai dari tadi ada, nge-research, mulai dari, apa namanya, bikin komponen itu ada sesinya. Jadi nanti didetailin di sesi tersendiri. Terus, terakhir ada masalah tools yang biasa dipakai dari, ini ya, dari UI UX designer dan researcher yang kita fokusin tadi, kita bakal fokus ke designer sama researcher. Ini ada beberapa tools. Yang pertama untuk user research, karena kita bakal sering ngobrol dan mungkin kalau misalnya ngobrol, eee, ketemu langsung atau misalnya ngobrol secara langsung itu ada effort, tapi biasanya sih kalau ngobrol langsung kita nggak pakai tools ya, kita bisa ngobrol langsung terus tulis atau misalnya ketik atau apapun itu. Tapi kalau misalnya kita ngobrolnya secara jarak jauh, yang biasa tim saya gunain ya, di kantor saya, udah jelas pakai Google Meet karena kami pakai Google Workspace, perusahaannya pakai Google Workspace, alhasil semua environment-nya pakai Google Meet untuk meeting ya. Terus yang kedua Google Form, itu kita pakai buat nge-collect data-data kalau bentuknya survei. Jadi, kita harus ngumpulin datanya sebanyak mungkin, datanya kuantitatif ya, datanya kuantitatif, alhasil kita nyoba ngirim formulir ke banyak orang untuk ngumpulin datanya gitu, untuk kita capture datanya. Yang ketiga biasa kami pakai di kantor saya ya, Google Analytics itu buat ngecek behavior pengguna tuh dari si aplikasi A yang udah kami bikin nih, aplikasinya namanya A, misalnya contohnya A. Ini tuh yang tadi saya jelasin gitu, mereka sering dipakai atau enggak, kapan sih mereka sering pakai, berapa lama mereka pakai, ada banyak penggunanya ada banyak atau enggak.
Terus, berapa sering si pengguna itu pakai aplikasi. Nah, itu ada di datanya ada di Google Analytics karena kami udah pasangin Google Analytics-nya. Sebenarnya ada lagi, analitiknya nggak pakai Google Analytics doang, cuman nggak bisa saya sebutin. Cuman 3, intinya 3 ini biasa kami pakai untuk research gitu. Terus juga untuk ideation atau brainstorming, tadi dari data nih udah ada, terus kita harus jadiin ide atau misalnya kita harus pikirin nih kayak gimana sih, problem yang ada dari riset ini harus kita olah nih. Nah, biasanya kita pakai, tools yang pertama namanya Miro, tapi ini yang biasa pakai sih kalau di kantor saya biasanya pakai tim desainer doang, dan jarang jarang juga sih biasanya sekarang udah biasa seringnya pakai Figma aja gitu. Figma ada namanya Figma Jam, itu biasanya kita pakai buat, brainstorming, bikin bikin flowchart, bikin apapun itulah di Figma Jam. Yang ketiga ada Whimsical. Whimsical tuh pernah kami pakai di perusahaan cuman emang, jarang banget. Cuman yang jelas itu sama sih ketiga tools itu untuk brainstorming. Kita bisa masukin, gambar, kita bisa bikin wireframe, sorry, kita bikin flowchart dan lain-lain itu dari 3 tools ini gitu. Nah, untuk desain dan prototyping sebenarnya sih kantor saya pakainya Figma karena, eee, yang affordable untuk skala perusahaan dengan banyak user ya Figma gitu. Untuk XD ada yang kedua ada Adobe XD. Adobe XD kita nggak pakai karena agak outdated. Terus Sketch tuh cuman ada di Mac atau di platform-platform Apple. Jadi kantor saya karena nggak dikasih Mac, karena bukan startup ya, korporat nggak dikasih Mac, alhasil Sketch tuh jarang dipakai. Yang pakai cuman ada tim desainer yang pakai Mac doang, tapi mereka udah transisi semua pakai Figma gitu, karena tuntutan dari tim lain, alhasil mereka Figma. Keempat itu ada framer, biasanya kalau misalnya kita butuh nge-present ke klien atau misalnya ke stakeholder dengan animasi yang rapi, animasi yang bagus, cantik dan lain-lain, biasanya kami pakein framer gitu, animasinya biar imersif gitu ya. Kalau misalnya dari Figma doang kan animasinya gitu-gitu doang ya, prototipe-nya gitu-gitu doang. Hasil biasanya sih tim desainer pakai framer juga untuk ya ini buat nyenengin atasan sih lebih tepatnya. Saya bahasanya agak nggak difilter ya. Karena emang kondisi kondisi industri itu kayak gitu. Untuk user testing sendiri ini, desain tadi yang udah dibikin gitu ya, harus di-testing kan. Saya bilang harus di-testing biar, desainnya valid, nggak salah, nggak harus diulang lagi, nggak direvisi-revisi berulang terus. Kita testing ada 2 tools yang benar-benar biasa kita pakai. Yang pertama untuk tim internal kita biasanya pakai Figma langsung, Figma Prototype itu bisa dicobain langsung. Terus yang kedua kita biasanya pakai Mesh. Ini kalau misalnya kita nguji cobanya ke user, tadi user yang tadi misalnya tadi bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anak kecil karena nggak mungkin buka Figma-nya, hasil kita pakai Mesh. Saya nggak tahu nanti sesinya apakah ada waktu untuk pakai Mesh atau enggak, tapi yang jelas kita bakal ada sesi testing. Testing itu pasti pakai Figma dulu. Kalau misalnya waktunya memungkinkan, kita bakal testing pakai Mesh untuk gimana caranya kita nge-testing desain ke user secara langsung tuh kayak gimana gitu, biar mereka bisa nyoba dan lain-lain. Yang ketiga ini ada Hotjar, ini biasanya jarang dipakai, nggak akan saya detail juga. Di kantor saya jarang dipakai karena emang berbayarnya agak lumayan mahal. Cuman ada aja case yang emang kita harus pakai Hotjar nih buat nguji cobanya ke pengguna. Tapi yang jelas itu dipakainya sama tim desain, saya nggak pakai. Saya sebagai PM nggak terlalu membutuhin pakai Hotjar. Terakhir ada the collaboration atau documentation, ini banyak banget tools-nya buat dokumentasi. Yang jelas Google Docs sama Google Sheet itu dipakai banget di perusahaan saya karena perusahaannya tadi saya bilang pakai Google Workspace, jadi, emang itu udah nyambung banget. Terus juga ada Notion, ini yang pakai sih saya doang sih kalau di kantor. Notion, untuk ngedokumentasiin si produk, tapi bisa masukin gambar, bisa bisa prototipe-nya bisa dimasukin ke Notion, bisa dimainin di Notion itu bisa. Terus juga ada Jira dan Confluence. Jira biasanya kerjaan di kantor saya kalau misalnya ada task apapun itu biasanya di-set ke Jira. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman kerja jadi desainer di suatu perusahaan yang memang udah proper dan pakai Jira, kalian tuh bakal nerima tiket, kartu tiket gitu, ini task yang harus dikerjain minggu ini gitu. Kalau misalnya udah beres, pindahin ke on the sheet, pindahin-pindahin aja gitu. Itu tergantung dari, proses atau misalnya kerja di kantornya kayak gimana ya, apakah pakai Agile, apakah pakai waterfall atau apapun itu. Cuman yang jelas kantor saya pakai 2, Jira sama Trello. Kalau Jira itu dipakai untuk tim IT,
Tapi kalau untuk Trello dipakai untuk marketing dan lain-lain yang emang nggak butuh pakai Scrum, Agile dan lain-lain lah. Terus ada juga namanya Confluence. Confluence itu untuk dokumentasiin yang tadi tas-tas yang tadi. Ini biasanya sih yang pakai PM sih kalau Confluence. Jadi tas yang tadi itu didetailin harus kayak gimana, requirement-nya kayak gimana, ada Confluence. Tapi kadang juga karena user-nya nggak ngerti pakai Confluence, kita masih pakai Google Docs sama Google Sheet ya. Terus yang terakhir, selanjutnya ada Figma sama Miro juga sih buat ngedokumentasin atau kolaborasi. Kurang lebih itu sih yang bisa sampaiin untuk sesi pertama. Saya nggak bisa bahas secara detail dulu karena saya belum tahu teman-teman kayak gimana gitu ya. Ada praktek udah ini, cuman prakteknya masih basic. Jadi, sebelum kita praktek ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gitu. Materi bisa di-share? Bisa Kang, nanti nanti saya share ya. Nanti saya serahin ke panitia biar panitia yang nge-share ke grupnya ya. Eee, oh iya ada yang kurang juga ya. Kita meeting-nya nggak di-record ya? Harusnya sih karena sebenarnya, materi saya tuh nggak banyak tulisan. Tulisannya cuman segini doang gitu. Jadi sisanya saya ngejelasin secara langsung gitu. Jadi untuk sesi kedua mungkin tim panitia bisa di-record aja kali ya. Walaupun saya share juga nggak ada isinya gitu. Takutnya takutnya kalau dari deck-nya nggak ada isinya. Gitu ada yang mau ditanya lagi nggak? Kang, Teh, Mbak, Mas, Bapak, Ibu? Halo. Kayaknya udah tidur deh. Teman-teman peserta udah tidur ya? Udah tidur nih kayaknya materinya udah pada jago sih kayaknya mahasiswanya jadi ngantuk kayaknya. Oke. Kayak aman katanya. Oke, kalau aman sih kita praktek aja kali ya. Nah, itu yang resen tuh. Kayaknya barusan ada yang resen deh. Enggak ya? Oke, kita lanjut praktek. Cuma memang prakteknya masih basic. Saya cuman untuk sesi pertama cuman ngenalin tools atau apa fitur-fitur yang ada di Figma. Kita nyoba sih sebenarnya nyoba juga. Ada satu tugas juga nanti teman-teman bisa kerjain. Cuman ya harusnya sih kalau misalnya udah pernah pakai Figma sih gampang lah. Oke, untuk ininya bisa di-scan di sini nanti bakal join ke salah satu ini ya, apa namanya? Ke salah satu file Figma nanti kita kolaborasi ngedesain bareng di situ. Bentar ya, saya matiin dulu. Nanti bakal kolaborasi jadi teman-teman bisa scan dulu. Harus saya admit ya? Kayaknya udah open public deh. Oh, udah ya? Kayak bisa di-scan dulu atau misalnya saya copy linknya aja kali ya. Kayaknya susah nge-scan ya. Saya copy linknya ke chat. Nih ya, biar gampang aja. Biar nggak usah nge-scan ya. Bisa diklik aja ke situ. Oke, bentar. Oke, sebenarnya ini prakteknya udah join semua belum? Atau ada yang belum ya? Baru 11 orang. Ini prakteknya nggak akan kompleks-kompleks banget. Jadi teman-teman saya harapin bisa lihat dulu share screen-nya dulu deh. Nanti ada tugasnya yang emang bisa harus didesain. Desain sendiri ya, teman-teman ngedesain sendiri. Tapi kalau misalnya untuk saya jelasin dulu, jadi teman-teman bisa lihat ke share screen aja dulu gitu untuk sementara ya. Nanti bakal ada desain kok, tenang. Nanti bakal ngedesain sendiri. Oh, bentar ya.
Kayaknya mouse saya habis baterai. Nah, oke. Kalau belum install Figma-nya sebenarnya bisa bisa ini sih, bisa pakai yang web. Cuman mungkin agak sedikit berbeda ya, dari web sama ini karena, sebenarnya sih kalau dari fitur sama, cuman mungkin ada berbeda dari layout atau kayak gimana gitu, tampilannya aja sih. Kayak kita tunggu sampai 20.40 deh ya, biar teman-teman yang lain join dulu. Halo halo halo. Balik dulu ke share screen ya bentar. Nanti ya, ngedesainnya nanti dulu ya bentar. Nanti nanti, nanti ngedesain juga kok ada tas satu tuh di bawah. Tapi kita balik dulu ke share screen, saya mau ngejelasin dulu ke teman-teman yang emang bener, sorry sorry, ya barusan tadi mic-nya ternyata mati. Kayak saya jelasin dulu, tentang Figma-nya ya, mulai dari navigasi dan lain-lain ke teman-teman yang emang pertama kali baru pakai ini ya, baru pakai Figma. Jadi, mohon ke-share screen dulu bentar, kalau misalnya udah bisa ngedesain, udah biasa ngedesain, udah nyantai, teman-teman mau rebahan dulu, mau main game dulu juga nggak ada isu gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah pakai Figma, oke, di sini saya kenalin dulu masalah navigasi. Navigasi dari aplikasinya ya. Yang pertama di kiri ini ada halaman navigasi, untuk layer sama aset sama file gitu ya istilahnya. Ada page sama layer gitu. Jadi di sini ada nama filenya, kita bisa klik, itu ada kebutuhannya apa, untuk lihat historinya apa, history yang udah diedit sama siapa, itu ada di sini. Bisa ekspor juga kalau misalnya butuh. Ini nggak ngaruh sih kalau sidebar buat ini doang sih, apa namanya, biar nanti gampang buat dicari, jadi harus di-started. Kalau misalnya, bookmark lah. Terus ada create branch ini kalau misalnya tim kalian gede, tim desain di, perusahaan tuh gede, biasanya kalau ngedesain tuh kita branching gitu. Kayak konsep dari aplikasi, oh versi A, versi 2.1, ini versi 2.2 atau kayak gimana, kita branching biar desainnya nggak apa namanya, nggak ketimpa-timpa, alhasil, kalau misalnya desain yang di 2.2 ini salah,
kita harus balik ke 2.1, kita nggak usah ando-ando versi-versinya gitu. Kita bisa balik ganti ganti ke versi sebelumnya lewat branch. Terus ada file call profile ini tergantung dari monitor yang kalian pakai atau misalnya standar standar desain yang kalian pakai, ada yang pakai sRGB, ada yang pakai pakai P3. Kalau misalnya monitornya pakai iMac itu bisa pakai P3 juga nggak ada isu. Tapi kalau misalnya monitor-monitor laptop biasa sih jarang pakai yang P3-nya bagus, alhasil biasanya standarnya pakai sRGB gitu. Ini nggak ada isu sih sebenarnya mau dipakai sRGB atau P3 itu cuma buat tampilan aja warna standarnya ya. Ada duplicate file ini buat ngeduplikasi filenya biar bisa ada 2 dan lain-lain. Ada rename rename, go to project, move atau trace itu hapus. Itu standar lah, fitur standar. Terus di sini juga ada tombol, ini kebutuhan dari file ya. Ada file, ada edit, ada kebutuhan untuk view tampilan yang dibutuhin kalian mau zoom out dan lain-lain. Ini bisa dieksplor sendiri, nggak akan saya jelasin secara detail karena banyak banget. Jadi teman-teman bisa dicoba explore aja ya masalah ini. Cuman yang pasti bakalan teman-teman, eee, apa namanya, pakai, itu ada page, yang satu page ada halaman ya. Halamannya misalnya ini halaman untuk fitur A atau misalnya untuk halaman untuk aplikasi mobile, terus kita bikin lagi halaman untuk aplikasi web, kayak gitu. Itu buat ngepisahin. Jadi kalau misalnya dibikin halaman baru itu kertasnya kosong, bisa diedit baru. Buat kalau misalnya ngedesainnya ternyata untuk 2 aplikasi ya, mobile sama web, itu biasanya bikin page. Terus kalau misalnya kita balik lagi ke sini, di bawahnya ada layer. Ini karena saya pakai versi gratis ada limit ya, limitnya 3 desain doang, 3 page doang. Kalau misalnya saya pakai email kantor sih bisa aja sih hilang, cuman kayaknya nggak etis kalau pakai email kantor ya. Nah, cuman di sini ada layers, selain page ya ada layers. Layers tuh isi yang ada di dalam si page ini gitu. Misalnya di sini ada istilahnya frame, sorry, ada section. Section itu di dalamnya ada apa aja. Ada frame A, ada teks dan lain-lain, itu layers, itu standar lah. Teman-teman kayaknya masalah frame lebih tahu gitu. Selanjutnya dari navigasi, navigasi kiri, ada di navigasi kanan ini biasa sering dipakai, bukan biasa sering dipakai, pasti dipakai kalau misalnya kalian ngedesain. Di saat kita klik bikin objek ini bisa ada posisi, kita ngubah posisinya kayak gimana dan lain-lain. Ubah ukurannya di sini, width sama height, terus appearance-nya itu misalnya berapa persen, tingkat transparansinya gitu ya. Terus ada juga, apa namanya, tingkat ke kayaknya dipindahin ya? Bentar Kang, jangan dulu pindah-pindahin ya Kang Teh. Oke, saya lanjut dulu. Di sini ada appearance, di sini juga ada radius ya, radius, berapa persen runcing dari ini ya, berapa pixel runcing. Jadi kalau misalnya saya set 24 tidak bentuknya agak melengkung, agak, nggak runcing gitu ya. Bisa di-set lewat sini, bisa di-set juga lewat sini, ada ditarik-tarik kayak gini. Terus juga ada misalnya fill, ada stroke buat ngasih garis, ada efek dan lain-lain. Itu teman-teman bisa bisa explore sendiri, terus juga ada di sampingnya ada prototype. Ini kalau misalnya mau dicoba-cobain nanti ada posisinya lebih, bukan posisi, ada seleksi bisa prototype. Entar tadi ya chat ya? Oh, saya set dulu picture deh, biar chat-nya kebuka. Enggak, suara saya masih hilang nggak? Halo? Enggak, aman Kang, aman. Oh, aman. Soalnya di chat barusan tulisannya ada suaranya hilang. Sorry ya. Oke, saya lanjut dulu, itu masalah screen navigasi bisa dicoba-coba, terus di bawah terakhir juga ada tombol, mungkin tergantung teman-teman pakai Figma versi berapa. Harusnya sih sekarang udah pakai Figma versi 3 ya desainnya. Jadi di bawah ini ada floating floating button atau floating bar. Ini tools, objek-objek yang biasa kalian pakai, ada misalnya ada frame, section, ada, shapes atau bentuk ya, ada, pen atau pensil buat narik garis, ada bikin teks, ada komen. Mungkin itu dulu untuk navigasi, saya lanjut ke bikin masalah benda ya, objek.
atau objek atau shape. Teman-teman di sini standar desain tuh sebenarnya cuman bentuk-bentuk kayak gini gitu, bentuk-bentuk sederhana. Kalau misalnya bikin kotak, di bawah ini ada floating, bikin kotak. Kalau bikin kotak kayak gini, kayak gitu, di sini bisa disetting, di kanannya bisa setting ukurannya berapa, warnanya apa, di sini bisa disetting. Terus radiusnya kayak tadi mau diruncingin atau enggak itu bisa di sini. Kalau misalnya bulat dia ada fitur sendiri khusus. Jadi kalau misalnya bulat terus di sini ini deh. Kalau bulat terus di sini kita bikin bulat nih, shortcut-nya sih O. Kita bikin bulat. Terus kalau misalnya bulat dia ada fitur khusus untuk namanya arc. Jadi kalau misalnya bikin potongan setengah lingkaran atau kayak gimana ini bisa diputar-putar gitu. Tergantung butuhnya kayak gimana. Kadang aja ada desain yang emang ngebutuhin cuman segini gitu. Karena dia kayak untuk analitik dan lain-lain gitu, P-chart dan lain-lain itu bisa diputerin. Ini fiturnya ada di sini, kalau misalnya bulatnya utuh ya, di sini ada arc, di dalamnya ada arc, itu bisa diputerin. Kalau segitiga sebenarnya sama. Oh ini kehilangin warnanya. Bentar ya. Oh yaudah biarin, saya hapus deh. Kalau segitiga sebenarnya sama kayak kotak, dia bentuknya fiturnya bukan bentuknya. Polygon tuh sama kayak kotak, dia cuma bisa diradiusin. Jadi mau kotak mau runcing atau agak melengkung. Tapi kalau misalnya dia bintang atau stars, dia bisa banyak nih. Ini kan ada rasio ya. Buat naikin, buat ngurangin ke dalaman dari si bintangnya. Terus kalau di kanan, di appearance, dia ada namanya count. Dia bisa bikin banyak berapa bintang gitu. Berapa sudut bintang gitu. Itu sih bedanya kalau shape. Ini tergantung kalian kebutuhan. Pakai sesuai kebutuhan aja, cuman kalau ngedesain sih biasanya kita pakai kotak-kotak doang udah cukup. Walaupun di sana ada fitur-fitur ya kayak pensil atau pen, tapi biasanya jarang dipakai. Kalau di industri jarang dipakai karena kayak bikin pen tuh terlalu ribet untuk bikin aplikasi desain gitu. Desain aplikasi ya, bukan desain-desain yang apa namanya? Estetika untuk misalnya marketing atau lain gitu. Jadi asli kita biasanya jarang pakai. Itu terus teman-teman bakal sering berkutat dengan tipografis atau teks ya. Di sini ada tombol untuk teks. Bisa diketik aja apa, di sini ada bisa ubah teksnya, fontnya mau apa. Ini saya set dulu untuk serif untuk biasa, terus teksnya juga bisa diubah tingkat ininya ya, ketebalannya. Dia mau thin, mau tipis, kalau misalnya tebal bisa di set jadi bold, kalau misalnya tebal banget bisa dari black. Kalau misalnya dia ada miring ya udah set aja jadi jadi italic. Nah, ada istilahnya juga, ini fitur baru dari Figma. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nyobain dulu, beda dengan sekarang, ini ada namanya variable font ya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa set tergantung seberapa tebal atau misalnya berapa tipis, ini juga bisa di-setnya sebagian. Kalau tadi kan biasanya satu-satu, tapi ini bisa set sebagian. Satu tipis, satu tebal, itu bisa di-set. Ini fitur baru dari Figma. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah biasa pakai tapi baru ngelihat fitur ini, ya mungkin ini baru gitu ya, tapi sebenarnya sih apa namanya? Jarang dipakai juga untuk masalah ini gitu, karena ya udah satu font aja nggak usah banyak-banyak beda-beda gitu. Itu untuk masalah bikin teks. Kalau misalnya teksnya kita panjang, terus kita bisa set sih di bawahnya apakah mau di-enter otomatis. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil, itu bakal ke bawah atau misalnya jadi truncated, ada istilahnya truncated. Kepotong jadi titik-titik-titik, itu kepake sih di desain. Biasanya kalau misalnya desainnya panjang, secara desain harus nggak muat nih, harus hasil ada yang namanya truncated nih. Gitu. Selanjutnya ada frame. Ini frame tuh biasa kita pakai ya. Saya bikin frame. Di sini ada frame nih. Teman-teman kalau misalnya lihat session saya di sini ada frame. Shortcut-nya pakai F, klik F. Di sini nanti bisa milih, bisa dibikin langsung kayak gini
ditarik gitu, atau misalnya bisa milih standarnya mau pakai apa. Misalnya di sini saya pakai font untuk settingan untuk Android ya. Android untuk iPhone ya 14. Nah, layarnya gini. Ini waktu dicoba di device tersebut di iPhone 14 ini, nanti tampilannya bakal sama sesuai ukurannya gitu. Nah, untuk bikin desain, biasanya sih kita punya standar ya biar ukurannya nggak berbeda kiri kanan, panjang sebelah atau kayak gimana. Kita biasanya nyalain layout grid. Di sini ada layout grid. Nyalain, nanti ada kotak-kotak dulu. Kalau misalnya baru nyalain di kotak-kotak. Di sini bisa milih, diklik ininya ya, layout grid setting. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di Google Meet-nya di zoom aja. Itu bisa di zoom sih Google Meet harusnya isinya. Di sini ada layout grid. Biasanya sih kita pakainya tergantung ya kebutuhan. Biasanya pakai column, biasa pakai row, tergantung butuhnya apa. Di sini saya coba pakai column. 5 kolom udah cukup. Nah, biasanya gini. Enggak sih. Tergantung ya teman-teman pakainya yang standar berapa, cuman maksimal sih 12. Nah, kalau misalnya pakai 12, nah ada satu kotak di sisi kiri ini biasanya dijadiin space untuk sengaja kosong gitu biar nggak dempet banget sama ujung handphone. Nah, selain pakai grid, ada juga yang namanya ruler, penggaris. Jadi kalau misalnya teman-teman di atas ini nih, di samping kiri kanan dari layar itu ada angka-angka ya. Itu artinya berapa pixel dan itu bisa kita tekan tarik dan untuk jadiin penggaris lah buat jadi guideline. Kalau misalnya ini mati, nanti ada penggarisnya gitu. Jadi saat kita ngedesain misalnya kita bikin kotak dan kena sama ini itu bakal kena gitu. Jadi ada ngepas, nggak akan ngelewatin garis. Bisa sih ngelewatin, cuman bisa ada mempermudah buat ngepasin aja gitu. Itu untuk frame. Udah sih dasarnya itu aja sih kalau ngedesain mah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin desain aplikasi ya standarnya bikin frame, bikin kotak buat jadi button, warnain secara nutshell atau misalnya dalam bahasa simpelnya teman-teman bikin kotak bikin gini, warnain misalnya warna apa ya? Warna kayak gini terus misalnya dikasih radius 24, dikasih teks aja. Walaupun ini bukan yang teknik terbaik, ada teknik yang lebih better. Bentar ya, kayaknya keyboard saya kehalangin mic. Udah secara simpel sih kayak gini gitu ngedesain aplikasi. Misalnya butuh gambar, ya udah tinggal bikin kotak, masukin gambarnya. Di sini saya pakai plugin aja biar cepet. Flash, kita masukin gambar. Oh, loading ya. Kayaknya berat internet ya. Nah, saya masukin gambar kayak tadi dikasih radius biar nggak bulat, biar nggak runcing banget. Dikasih kayak gini. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita secara kasar ya ngedesain tuh nggak terlalu kompleks untuk ngedesainnya ya. Yang ngekompleks itu adalah cara gimana bikin desain ini baik dari sisi pengguna, dari sisi tampilan, baik itu apapun itulah ya. Dari sisi tampilannya, dari experience-nya biar enak dipakai oleh pengguna. Tapi secara kalau misalnya kerjanya ngedesain ya udah kayak gitu. Bikin bentuknya dikasih warna, sesuaiin kayak gitu. Secara kasar kayak gitu. Nah, karena sebenarnya gitu-gitu aja ngedesain. Bedanya dari knowledge ya kalau ngedesain. Nah, saya mau nyoba teman-teman buat ngebikin ini deh satu. Saya mau lihat teman-teman udah sejauh mana biasa pakai Figma. Jadi ada satu exercise nih, bikin desain cuman satu halaman aja, tenang, satu halaman aja. Isinya tata diri, kayak halaman profile, di situnya ada nama, ada apa gitu, ada foto. Foto boleh kalau misalnya mau masukin foto boleh, atau misalnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa, itu terserah. Itu saya bebasin ke teman-teman buat ngedesainnya kayak gimana, isinya kayak gimana, desainnya mau warna apa, stylenya kayak gimana, bebas.
Kalau misalnya bingung warnanya harus apa, ini ada referensi, ada pakai color hunt atau misalnya ada Cameo Design untuk referensinya. Buat yang nggak tahu Cameo Design ini biasa kita pakai untuk benchmarking. Bentar, bisa dibuka aja gitu. Kayaknya saya nggak di share screen-nya nggak full ya. Mungkin itu aja sih untuk tugas. Jadi teman-teman silakan dicoba dulu saat ini. Kita masih ada waktu kan. Eh, Kang Panitia, Kang Teteh dari GDOC. Masih ada waktu atau mau kita bawa si tugas ini? Keputusannya ada di teman-teman GDOC sih. Halo, tim panitia. Kayaknya nggak ada deh tim panitia. Yaudah, kita nyoba hari ini aja biar biar nggak ada tugas yang dibawa gitu ya. Ini teman-teman bisa bisa copy paste ini. Kelihatan nggak di screen? Saya matiin dulu deh Unsplash. Ini copy screen, nggak usah copy paste juga nggak apa-apa sih, bisa ngambil frame sendiri. Cuman nanti namain ya, namanya universitasnya sama prodi, karena takutnya ada prodi yang berbeda atau universitas yang berbeda. Coba bikin satu halaman, ini ya halaman profile, isinya data diri, bebas, stylenya kayak gimana, mau warna kayak gimana, screen-nya diwarnain putih atau misalnya screen background-nya, kan ini background-nya abu-abu ya. Karena kalau misalnya saya ngedesain biasanya background-nya abu-abu, nggak putih banget. Nah, coba teman-teman bisa diubah aja, mau background-nya warna putih itu terserah, mau background-nya warna-warni juga nggak ada isu. Jadi saya mau ngelihat aja sih, ngedesain teman-teman kayak gimana. Lanjut dulu ya, silakan ngedesain dulu. Kita 15 menit cukup lah ya. Cukup lah ya. 15 menit cukup nggak? Ya kan kita telatnya 15 menit tuh tadi. Telat ininya ya, telat kayaknya lebih deh, udah lebih dari 15 menit. Cuman ya coba aja dulu ngedesain ya. Oke, sambil nunggu desain, eh, kayaknya saya matiin dulu kamera bentar ya. AFK dulu bentar. Jadi teman-teman silakan ngedesain dulu 15 menit sampai 21.15 udah itu nanti saya cek ya. Makasih. Oh kalau ada yang mau ditanyain tanyain aja nanti apa namanya? Saya baca saya jawab ya. Karena saya nggak pindah ke kemana-mana cuman matiin kamera doang.
Oke, barusan pertanyaannya dari Vicky Juniansyah ya. Dari saat melakukan user research, teknik observasi mana yang paling efektif untuk mendapatkan insight mendalam tentang perilaku pengguna? Oke, kalau misalnya insight-nya paling efektif sih, metode paling efektif sih tergantung ya. Kita mau nge-collect data apa, apakah datanya harus banyak, apakah datanya harus berkualitas atau kayak gimana? Itu metodenya banyak. Metode ada yang kuantitatif, ada kualitatif, ada yang apa namanya? Apa istilahnya? Ada yang emang diprotokoler atau misalnya ada yang emang kita guide si usernya. Itu banyak banget metodenya. Nanti sebenarnya ada sesi sendiri sih kalau untuk masalah user research ya. Cuman kalau misalnya dari saya sih karena ini masih pertanyaannya masih general. Jadi observasi mana yang paling efektif untuk mendapatkan insight gitu ya mendalam tentang perilaku pengguna. Ini kalau dari jawaban saya sendiri ya, ya kalau misalnya buat saya yang paling efektif yang saya lakukan adalah ngobrol langsung, interview. Kenapa? Karena dari interview, ada 2 ya, interview sama protokoler untuk testing ya. Itu itu kalau misalnya produknya udah ada, tapi kalau misalnya belum ada biasanya research-nya interview langsung. Atau kalau banyakan itu, focus group discussion karena di situ saya bisa ngedapetin sih kebutuhan dari si user tuh kayak gimana, perilaku usernya secara langsung tuh kayak gimana, gimana, dia ngejawab pertanyaan, gerak-gerik dia kayak gimana, sudut pandang dia atau misalnya waktu ditanya tuh ngelihat ke mana, fokus atau enggak, bener nggak apa yang saya sampaikan, kayak kalau misalnya dia ragu-ragu nggak sih jawabnya kayak gimana. Kalau misalnya ragu-ragu ini bisa dipertanyakan nih, dia benar nggak ngejawabnya kayak gini, atau misalnya ternyata di lapangan aslinya nggak kayak gitu, ngebohong lah atau kayak gimana lah. Biasanya sih yang biasa dipakai sama saya yang biar efektif, buat saya pribadi gitu ya, yang paling efektif buat saya adalah interview. Karena posisi saya sebenarnya bukan jadi desainer sekarang, bukan juga saya nggak pernah juga jadi researcher, saya PM. Jadi kalau saya sih emang biasa ngobrol langsung sama orang, cuma nggak mau sih biasanya interview. Baik itu mau secara langsung, baik itu lewat Google Meet atau kayak gimana gitu. Kejawab nggak, Kang? Kalau misalnya detailnya kebutuhannya apa atau misalnya metodenya ada apa aja nanti nanti ada sih sesinya sendiri. Ada banyak metodenya sih, tergantung jenisnya, tergantung kondisi yang harus dipakai apa gitu. Entar ada sesi sendiri sih. Kalau ada yang mau nanya lagi tanya aja ya di chat. Atau kalau bisa mau ngomong ngomong aja. Open mic open mic karena kayaknya nggak di lock kan sama si panitia buat open mic.
Belum pada beres ya? Ini mau lanjut lanjut dulu atau gimana? Jawab coba Kang Teh. Saya kayak ngomong sendirian tau. Lanjut, Kang. Ya Lanjut udah Pak, lanjut ini aja lagi dulu. seru sih Pak. Oh ya udah lanjut Gaskan lanjut lanjut. lanjutkan. Aman-aman.